Pada episode kali ini, kepala sekolah memeriksa seragam para siswa. Setiap siswa yang seragamnya tidak lengkap akan dihukum. Gangga melihat Bulbul pindah barisan dan melaporkannya pada ibu guru. Ibu guru memarahi Bulbul karena memakai cat kuku dan kemudian bersembunyi. Para siswa pun masuk ke kelas dan bu guru bertanya warna bendera negara mereka dan melambangkan apa. Ketika Bulbul ingin menjelaskannya, Gangga pun memotongnya dengan berkata, warna putih melambangkan kejanggalan. Murid-murid yang lain menertawakan Gangga. Kepala sekolah bertanya, siapakah namamu? Dan kenapa kau bilang warna putih melambangkan kejanggalan? Gangga menjelaskan, kata nenek, aku seorang janda dan hanya punya satu warna, yaitu warna putih. Dan tidak boleh pakai warna lain karena itu adalah dosa. Kepala sekolah mengatakan, tidak ada aturan para janda memakai warna putih, karena warna itu melambangkan perdamaian. Lalu bu guru bertanya, apa saja yang sudah kau pelajari? Gangga berkata, mengupas kacang polong. Kepala sekolah pun terkejut. Bu guru lalu berusaha menjelaskan kalau dia tidak hanya mengajari teori, tetapi juga praktek. Gangga berkata bahwa bu guru berbohong. Bulbul mengatakan, tidak bu, yang dibilang ibu guru benar, Ganggalah yang telah berbohong. Setelah pulang sekolah, Gangga menceritakan pada Matvi dan nenek bahwa kepala sekolah memeriksa seragam sekolah. Sebagian siswa mendapat hukuman, dan aku tidak. Gangga berkata, mulai besok, Bibi tidak perlu menyiapkan makan siang, karena sekolah yang menyediakannya. Jadi Bibi tidak usah repot, dan pengeluaran nenek akan berkurang. Ketika Matvi akan pergi ke pasar, Gangga pun ingin ikut untuk membantu Bibi di sana. Nenek lalu menyuruh Gangga berganti pakaiannya dengan sari. Di pasar, Gangga melihat pria yang menculik dirinya dan memberitahu Matvi kalau laki-laki itu yang menculiknya. Matvi lalu mencoba menelpon Niranjan. Di sisi lain, Pulkit berbicara dengan Saloni kalau ayahnya hari ini akan bertemu dengan ayah Saloni. Saloni berkata, kita hanya berteman, jadi kita tidak perlu khawatir tentang masa depan kita. Sementara itu, Niranjan menolak untuk menjadi pengacara Pak Menteri karena adik ipar Pak Menteri terbukti bersalah. Pak Menteri lalu mengancam Niranjan dengan berkata, kalau kau tidak mau menerima kasus ini, maka kau tidak akan bisa menerima kasus yang lainnya. Di sisi lain, Matvi memfoto laki-laki itu untuk ditunjukkan pada polisi. Gangga lalu melihat laki-laki itu pergi dan mengajak Matvi untuk mengikutinya, tetapi Matvi tidak mau dan membiarkan agar polisi saja yang menangkapnya. Kemudian Gangga berlari mencari laki-laki itu, dan Matvi pun mengikuti Gangga. Di tengah jalan, Gangga bertemu dengan Bulbul. Bulbul yang kesal pada Gangga lalu menghalangi Gangga dan kemudian ingin menangkapnya. Bulbul dan teman-temannya lalu menarik Gangga dan ingin mendorong Gangga ke comberan. Gangga pun melawan hingga mereka sendiri yang jatuh ke comberan. Kemudian Matvi menemukan Gangga dan mengajaknya untuk pulang karena laki-laki itu berbahaya dan biarkan polisi saja yang menangkapnya. Di tempat lain, Suda menemui Kanta. Kanta lalu bertanya pada Suda apa yang terjadi. Kanta berkata, kau kan sudah menganggapku ibu, kenapa masih merahasiakannya dariku? Sementara itu, Matvi melihat para preman yang sedang berbicara dengan Omkar. Gangga berkata bahwa paman Omkar mengenal mereka. Matvi berkata, ternyata Omkar adalah dalang yang merencanakan semua ini. Dan Matvi pun merekam pembicaraan mereka. Pada saat itu,
Para preman meminta uang pada Omkar karena mereka harus pergi keluar kota sebelum polisi menangkap mereka. Tempat lain sudah menceritakan pada Kanta apa yang dilakukan Omkar pada dirinya. Sesampainya di rumah, Matvi memberitahu Niranjan bahwa mereka berjumpa dengan orang yang sudah menculik Gangga. Matvi berkata, "Kami mengikutinya dan dia berbicara dengan Omkar." Matvi lalu menunjukkan video yang dia rekam kepada Niranjan. Sementara itu, Suda juga menceritakan pada Kanta kejadian di kuil ketika Omkar melecehkannya dan mengancamnya jika memberitahu orang lain, maka Suda akan kehilangan harga dirinya. Risti pun mendengar semua perkataan Suda dari balik pintu.